Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adidat aliyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Hadis ke-74. Bab yang ke-7, babul fit taqwa wat tawakkuli fil yaqini wat tawakkuli. Bab membahas yakin, keyakinan dan tawakal. Seringkali baik ayat ataupun hadis, satu ayat, satu hadis, di dalamnya terkandung beberapa materi. Di hadis ini bagian akhirnya nanti ada tentang tawakal. Ada juga peringatan tentang syirik. Di satu hadis yang sama. Juga tentang nabi-nabi terdahulu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umamu." Diperlihatkan kepadaku oleh Allah umat-umat terdahulu. Selain beliau, nggak ada nabi yang oleh Allah diperlihatkan umat sebelumnya. Nabi Isa nggak ada diperlihatkan kepada beliau umat sebelumnya. Cuma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan kamalu syarafihi, betapa kemuliaan Rasul di hadapan Allah ini paripurna, sempurna. Wa urida jami'ul umami alaihi salawatullah wassalamu alaihi. Diperlihatkannya seluruh umat sebelumnya, umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kepada beliau, itu menunjukkan kemuliaan beliau. Kenapa hal itu Allah perlihatkan kepada beliau? Wala'alla min hikmati dzalika ma qila innahu mab'usun li jami'i bani adama min adama faman dunah. Karena beliau diutus nanti di hari kiamat akan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh anak cucu Adam, dari Nabi Adamnya sampai Nabi sebelum beliau. Di hadis lain dikisahkan bagaimana peristiwa kiamat nanti ketika umat manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam nggak sanggup. Lalu Nabi Ibrahim nggak sanggup. Nabi Musa nggak sanggup. Terakhirnya semuanya datang menghadap ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua Nabi Rasul yang ada, cuma beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan oleh Allah diutus untuk seluruh manusia tanpa melihat suku, bangsa, mau Arab mau non-Arab, warna kulit apapun, semuanya sasaran dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di surah Saba ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah aku mengutus engkau, wahai Rasulullah Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia, dengan menyampaikan kabar gembira bagi yang mau mengikuti dakwah beliau, mengikuti ajakan beliau, dan peringatan bagi yang menolaknya. Rasul diutus untuk seluruh manusia, walakinna aktsaran nas, namun kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui hal ini. Mereka yang sudah mengikuti agama sebelumnya merasa bahwa agama Islam bukan untuk mereka. Islam diturunkan oleh Allah, didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nabi sebelum beliau, semua dakwahnya terbatas hanya untuk umatnya, untuk kaumnya. Nggak cuma di Al-Quran, di kitab Taurat, Injil pun pembatasan wilayah dakwah Nabi sebelumnya ada. Kita nggak peduli dengan yang ada di Taurat, Injil, kita harus peduli dengan yang ada di Al-Quran. Nabi-nabi sebelum Rasulullah semuanya diutus oleh Allah hanya untuk jumlah manusia terbatas, hanya untuk kaumnya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Katakanlah Nabi Musa, yang diantara semua nabi selain Rasulullah Muhammad, beliau umatnya paling besar. Di surah Al-Maidah ayat 20, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Wa idz qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, bukan kepada umatnya, bukan kepada manusia, kepada kaumnya. Wahai kaumku, ingatlah selalu nikmat-nikmat Allah yang sudah dianugerahkan pada kalian. Nabi Musa, nabi dengan umat yang besar, boleh jadi terbesar kedua setelah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, salah satunya Dalilul Falihin, wal anbiya innamahum nawabun anhu fi tablighi syara'ihi li ulaikal umam. Nabi-nabi yang diutus berikutnya itu melanjutkan syariat sebelumnya. Nabi Idris melanjutkan syariat Nabi Adam. Nabi Nuh melanjutkan syariat Nabi Idris. Terus puncaknya ketika Rasulullah diutus, itu untuk menjangkepi, melengkapi syariat Allah yang sudah diturunkan sebelum-sebelumnya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, seluruh nabi diutus Allah dengan syariat mereka masing-masing, itu ibarat satu bangunan. Bangunan udah berdiri, udah cakep. Ketika orang keliling melihat, ternyata ada satu batak yang belum terpasang, dan itu mengganggu keindahan bangunan itu, bangunan syariat Allah. Kata Rasul, satu batak yang belum dipasang itu adalah aku. Itu hadis Bukhari Muslim. Bahwa syariat Islam ada yang menasah syariat sebelumnya, itu biasa.
Dan kan syariat sebelumnya, syariat Islam aja sebelumnya ada yang dinasah oleh syariat berikutnya, syariat Islam yang datang belakangan. Aturan sholat kita tahu, nggak begitu ada kewajiban sholat langsung aturannya sempurna, enggak. Di antaranya ada yang ketika Rasul memimpin sholat, makmumnya para sahabat ngobrol, mereka sudah masuk sholat. Rasul baca, mereka ngobrol. Karena saat itu ngobrol di dalam sholat belum dilarang. Larangan itu baru turun seiring diturunkannya ayat wa qumu lillahi qanitin. Laksanakanlah sholat semata-mata karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Ketika ayat ini turun, pada saat Rasul sedang sholat, selesai sholat, Rasul langsung sampaikan, ini sholat nggak boleh lagi ada ngobrol di antara kalian. Termasuk aturan puasa. Dulunya aturan puasa, ketika menunggu maghrib kok kita tertidur, pas maghrib kita tidur, bangun-bangun isya, itu udah nggak boleh makan minum sampai maghrib besok lagi. Awalnya kejadian beberapa orang sahabat seharian kerja keras, pulang ke rumah nunggu maghrib tertidur pulas, istrinya nggak berani bangunin. Sesuai syariat waktu itu, ketika malamnya bangun, mereka nggak sahur, mereka nggak makan lagi sampai besoknya pingsan. Dilaporkan kepada Rasul. Rasul menyadari aturan itu memang berat bagi umat Islam. Akhirnya Allah turunkan aturan terkini. Allah turunkan aturan terkini bahwa walaupun sudah tidur, maghrib sampai nanti datang waktu subuh, itu waktu makan minum buat orang yang puasa, tetap bebas puasa. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan selanjutnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan minum bebas selama itu masih malam sampai datang waktu subuh. Jadi larangan makan minum bagi orang yang puasa, larangan ketika datang waktu subuh. Kalau merbot masjid, imsak, itu cuma peringatan untuk hati-hati. Ketika kita bangunnya mepet, kita belum makan minum, walaupun sudah imsak, silahkan boleh. Imsak itu waktu yang dilakukan oleh Rasul. Beliau terbiasa menghentikan makan minum sahur beberapa saat sebelum datang waktu subuh. Beliau sudah menahan diri. Itu makna imsak. Jadi imsak sunnah beberapa menit sebelum waktu subuh, imsak wajib ketika waktu subuh. Jadi nabi-nabi itu diutus oleh Allah melanjutkan syariat sebelumnya. Puncaknya ketika Rasulullah diutus, syariat Allah, bangunan agama Allah yang didakwahkan oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad pun menjadi sempurna. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Diperlihatkan kepadaku oleh Allah umat-umat terdahulu. Penjelasan ulama berbeda, diperlihatkannya itu dalam momen apa? Wa hadzal 'aradu yahtamalu ay yakuna manaman. Boleh jadi yang dimaksud Rasul diperlihatkan kepada beliau di saat beliau tidur dalam mimpi. Mimpi Nabi dan Rasul adalah wahyu. Wa ru'yal anbiya'i wahyun.
Ketika Rasul memberitahukan sesuatu, semalam aku mimpi ini, itu wajib dipercayai. Mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu. Ada yang berpandangan fil yaqadati Lailatul Isra, diperlihatkannya itu di saat Rasul dalam kondisi sadar ketika Isra Mi'raj. Ada yang berpandangan di luar itu. Itu enggak menjadi masalah. Kata Rasul, fara'aitun nabiyya, aku melihat ada seorang nabi yang dimaksud Rasul di sini. Wa yadharu annal murada bihir Rasul. Aku melihat ada Rasul. Kalau kita ikuti pandangan dalam mimpi Allah perlihatkan pada beliau, dalam mimpi itu beliau melihat ada seorang Rasul. Yang Rasul itu wa ma'ahur roha, itu umatnya tidak lebih dari 10 orang. Umatnya enggak lebih dari 10 orang. Jadi Nabi yang Rasul ucapkan di sini difahami oleh para ulama yang dimaksud adalah Rasul. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Dalam kitab Syarah Salasatul Usul Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan wal farqu bainar rasuli wan nabi kama yaqulu ahlul ilmi anna an-nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi war rasulu man auhallahu ilaihi bi syar'in wa amara bi tablighihi. Nabi itu seseorang yang oleh Allah diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, mendakwahkan, mentabligkan pada orang lain. Kalau Rasul diberi wahyu dan wajib mendakwahkannya, wajib mengamalkan sesuai wahyu itu. Setiap Rasul dia pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Ketika di Al-Quran atau dalam hadis disebut Nabi, boleh jadi maksudnya Rasul, boleh juga maksudnya memang Nabi. Tapi kalau disebut Rasul, pasti Rasul. Nggak ada kalau disebut Rasul kok dimaksudkan untuk Nabi, tidak ada. Jamaah dengan yang baik ajma'in, setiap Rasul pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Yang 25 Nabi plus Rasul sekaligus. Yang 25, apa ada yang lain? Banyak. Bahkan wajib kita yakini jumlah Nabi dan Rasul atau yang Nabi saja jauh lebih banyak dari yang wajib kita ketahui. 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Nabi Rasul yang wajib kita imani, wajib kita ketahui. Yang kita tidak tahu jauh lebih banyak. Allah sudah ngasih tahu kita bahwa Nabi dan Rasulullah ada yang Allah kisahkan kepada Rasulullah Muhammad, ada juga yang tidak. Surah Ghafir ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasnaka 'alaik wa minhum man lam naqsushum 'alaik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Aku telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Sesudah Nabi enggak ada rasul yang diutus oleh Allah. Aku telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang aku kisahkan kepadamu. Di antara mereka ada juga yang tidak aku kisahkan kepadamu. Yang tidak dikisahkan ini enggak wajib kita ketahui. Walaupun sumber Israiliyat jumlah Nabi dan Rasul 313, jumlah Nabi saja 124.000.
Untuk yang ini, kalau toh kita nggak percaya itu nggak masalah. Tapi untuk yang 25, kok kita nggak mengakui, katakanlah Nabi Idris atau Nabi Dzulkifli, kita nggak akui, keimanan kita ada pengaruhnya. Jadi Nabi dan Rasul yang 25, itulah yang wajib kita ketahui, wajib kita imani. Jadi kalau di Al-Quran atau di hadis disebut Nabi, maksudnya bisa jadi Rasul. Bisa jadi memang Nabi. Contoh, Rasulullah Muhammad SAW. Di Quran, beliau disebut Rasul sekaligus disebut Nabi. Beliau disebut sebagai Rasul ada di surah Ali Imran 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tiada lain Muhammad itu adalah seorang rasul. Yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang lainnya. Beliau juga disebut sebagai nabi. Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, yang di ayat ini yang dimaksud ini Rasulullah Muhammad. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan duniawi dengan kesenangannya, kemarilah, aku ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ayat ini diturunkan ketika saat itu ada istri Nabi menuntut nafkah sebagaimana istri-istri para sahabat yang lain. Hal mana menjadikan Rasul berduka. Allah turunkan ayat ini, Allah perintahkan pada Rasul, istrimu yang minta kehidupan yang mewah, silahkan kalau kamu mau ceraikan, ceraikan. Tapi pada akhirnya seluruh istri Nabi lebih memilih menjadi istri Nabi meskipun hidupnya tidak bergelimang harta. Bahkan Rasulullah di dalam Al-Quran lebih sering disebut sebagai Nabi daripada sebagai Rasul. Lebih sering disebut sebagai Nabi dibanding sebagai Rasul. Ada 13 kali beliau disebut sebagai Nabi. Jadi kata beliau, fara'aitun nabiyyah wa ma'ahur ruhaitu. Aku lihat ada Nabi, umatnya cuma beberapa orang. Nggak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahur rajul wa rajulani. Ada juga nabi, rasul yang umatnya cuma 1-2 orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ada juga rasul yang bahkan tidak punya umat. Rasul nggak sebutkan nabi yang umatnya, rasul yang umatnya beberapa orang siapa, yang umatnya beberapa 1-2 orang siapa, yang tidak punya umat itu siapa. Mungkin harus timbul pertanyaan di hati kita. Rasul diberi wahyu, ditugaskan untuk mentabligkan, mengajarkan wahyu itu. Kalau nggak punya umat, terus kepada siapa wahyu itu akan beliau sampaikan? Jawabannya, setiap Rasul pasti menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia. Ketika selanjutnya umat manusia tidak mengikuti beliau, ketika selanjutnya bahkan tidak ada satupun manusia yang mengimani beliau, derajat kerasulannya tetap utuh. Derajat kerasulannya tetap utuh. Seseorang diangkat menjadi nabi atau rasul oleh Allah tidak berhubungan dengan berapa banyak orang yang menjadi pengikutnya yang mengimani dia.
Selama dia sudah menyampaikan dakwahnya, nggak ada yang ikut, tetap dia sebagai Rasul. Memang berapa banyak jumlah umat yang menjadi pengikutnya, boleh jadi itu salah satu tanda kemuliaan sang Nabi. Dengan demikian, kemuliaan Rasulullah Muhammad juga bisa dilihat dari banyaknya umat manusia yang menjadi ummatul ijabah beliau. Kata beliau lanjutan, itrufi'a li sawadun adim. Ketika aku melihat umat Nabi, umatnya cuma segini, yang ini cuma sedikit, yang ini nggak ada umatnya, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku satu sejumlah besar, banyak manusia. Melihat banyak manusia, fadonantu annahum ummati, dalam hati aku yakin ini umatku nih. Melihat banyak manusia di satu kelompok, satu ufuk, satu tempat, dalam hati Nabi, ini umatku nih. Fakir Ali, tiba-tiba oleh utusan Allah diberitahukan, hadza Musa wa qaumuh, ini bukan umatmu, ini Musa dan kaumnya. Walakin namun undur ilal ufuk, lihat ke arah yang lain. Fanadhartu, aku lihat ke arah yang lain, faida sawadun adimun, di sana ada sekelompok besar manusia. Fakir lalu diperintahkan lagi padaku, undur ilal ufukil akhar, lihat ke sisi yang lain lagi. Faida sawadun adim, di sana pun ada sekelompok besar manusia. Kelompok besar pertama yang dilihat ternyata Nabi Musa dan pengikutnya. Ada dua kelompok besar yang lain dilihat oleh Rasul. Fakir Ali, lalu kata utusan Allah yang memberitahukan pada Rasul, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Kalau kita pahami apa adanya di hadis ini, umat Rasulullah Muhammad, ummatul ijabah beliau, umat yang mengimani ajaran beliau, 2 kali lipat dari umat yang mengimani ajaran Nabi Musa. Jamaah hadinallahu wa iyyakum ajmain. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali lipat jumlahnya dibanding umat Nabi Musa. Kenapa umat Nabi Isa kok enggak disebut? Saat ini sensus penduduk seluruh dunia antara Muslim dengan Nasrani banyakan mana? Banyakan Nasrani. Dari kurang lebih 7,5 miliar penduduk manusia, yang Muslim 1,5 miliar, yang Nasrani lebih dari 2,5 miliar. Apa betul? Berarti hadis ini salah kalau ternyata umat Nabi Isa lebih banyak dibanding umat Islam. Perlu kita ketahui bahwa mereka yang mengklaim, mengaku sebagai umat Nabi Musa, mereka bukan umat Nabi Musa. Mereka yang mengimani, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu bukan umat Nabi Isa. Meskipun mereka ngaku sebagai umat Nabi Isa, sama sekali mereka bukan umat Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak pernah memerintahkan mereka untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan. Ini inti ajaran agama. Tuhannya siapa? Walaupun mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, ketika mereka menuhankan beliau, gugur status mereka sebagai umat beliau. Ini harus ambil kita pelajaran. Jangan-jangan di antara umat Islam ada yang mengaku sebagai umat Rasulullah. Ketika ajaran inti Rasulullah diabaikan, dilanggar, yakin statusnya sebagai umat Rasulullah Muhammad pun sudah lepas.
Contohnya siapa? Ajaran inti Rasul, satu di antaranya Rasulullah Muhammad adalah Rasul terakhir. Siapapun yang meyakini ada Rasul lagi sesudah beliau, kalau dia ngaku sebagai umat Rasulullah Muhammad, nggak sah pengakuannya, gugur. Jadi siapapun yang menyembah Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa, jelas dia bukan pengikut Nabi Isa. Di surah Al-Maidah tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah kamu yang memerintahkan manusia agar menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Jawaban Nabi Isa jelas. Qala subhanak, dia menjawab, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi bihaq. Enggak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu, kalau aku pernah perintahkan hal yang sangat fatal ini, faqad alimtah, engkau maha tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, sebaliknya aku enggak tahu apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah ajarkan pada mereka manusia kecuali apa-apa yang kau perintahkan aku untuk menyampaikan pada mereka, yaitu an u'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi siapapun orang yang mengaku sebagai pengikut, sebagai umat Nabi Isa, kok menjadikan beliau sebagai Tuhan, yakin klaimnya akan ditolak mentah-mentah oleh Nabi Isa di hadapan Allah nanti. Karena itu, walaupun mayoritas penduduk bumi Nasrani menuhankan Isa, mereka bukan umat Nabi Isa. Nah itu hadis ini benar. Umat Nabi Musa satu kelompok besar, umat Rasulullah Muhammad SAW dua kelompok besar. Insya Allah kita masuk di dalamnya. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Kita tetap istiqomah sebagai umat Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kita harus selalu semakin memahami ajaran beliau. Jangan sampai karena kurang pahamnya kita, hal-hal yang beliau larang kok kita terjang. Menerjang sesuatu yang dilarang oleh beliau bisa menjadi sebab kita tidak diakui sebagai umat beliau. Di antara yang saat ini banyak terjadi di tengah umat Islam, Rasul melarang umatnya untuk terlalu gampang mencaci maki orang lain. Rasul melarang itu. Hadisnya jelas Bukhari Muslim. Sibabul muslimi fusukun, mencerca mencaci maki seorang muslim itu merupakan satu kefasikan. Fasik hukumnya haram. Di Al-Quran bahkan non muslim pun dilarang dicela. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Ketika ada muslim mengaku sebagai umat Rasulullah, kok mulutnya sering mencaci maki, berarti dia sering melanggar larangan Rasul. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Dikhawatirkan kita nggak yakin, kita ngaku sebagai umat beliau, ternyata oleh beliau tidak diakui.
Jadi hadis ini jelas umat Rasulullah Muhammad adalah umat terbesar. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Dari sekian banyak umat Islam itu akan ada 70.000 yang nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ketika Rasul sampaikan ini, para sahabat penasaran. Rasul baru sampai sini, beliau bangun, beliau pulang ke rumah. Kebetulan Isya juga sudah tiba. Lanjutan siapa 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab, insya Allah di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.